setelah kita menyadari bahwa ada muahadah, ada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita kemudian seharusnya berusaha untuk menetapi janji kita itu, yakni dengan melakukan mujahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh, kita berusaha untuk menetapi janji kita itu dengan melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, al-mujahid, seorang mujahid itu adalah man jahada nafsahu, adalah orang yang memerangi dirinya fi ta'atillah, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah melawan diri kita, melawan syahwat kita yang cenderung kepada kenikmatan-kenikmatan, bahkan kadangkala tidak peduli apakah itu halal atau haram. Itu yang harus kita lakukan. Dan ini terdorong di awalnya adalah karena kita sadar dengan muahadah kita. Muahadah, mujahadah. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, hadirin rahimakumullah, adalah menyadari muraqabah, pengawasan, muraqabatullah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar dengan terikatnya diri kita dengan janji kepada Allah, kemudian kita berusaha menetapi janji itu dengan melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan yang berikutnya, agar tertanam ketakwaan di dalam diri kita, kita menyadari bahwa ada muraqabah, pengawasan, muraqabatullah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Muhammad, ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang ihsan, tentang berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan ihsan, berbuat baik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu adalah anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan kalau kamu tidak bisa membayangkan kamu ini sedang melihat Allah, fa innahu yara, sadari bahwa Allah itu senantiasa melihat kamu, seluruh gerak langkah kamu. Hadirin rahimakumullah, kalau kita menyadari muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita melakukan perbuatan curang dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita sadar dengan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada orang yang berani melakukan korupsi. Kalau ada muraqabatullah, tidak mungkin ada orang yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat. Karena dia sadar dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan muraqabatullah, kesadaran pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuhlah ketakwaan, akan terjagalah ketakwaan kita ini. Yang keempat, setelah kita menyadari muraqabatullah, yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Senantiasa mengevaluasi diri kita, menghitung diri kita, menghisab diri kita. Apakah banyak beribadah kepada Allah ataukah lebih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dihitung, muhasabah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lakukan terus-menerus, bermuhasabah, agar kita kemudian terjaga ketakwaan kita dalam suasana yang terus-menerus tumbuh ketakwaan di dalam diri kita, muhasabah. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan untuk menjaga ketakwaan kita adalah melakukan muaqabah.
Mu'aqabah artinya menghukum diri kita dalam arti positif. Menghukum dalam arti kita berusaha untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah untuk kemudian menghapus perbuatan-perbuatan jelek kita. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Di masjid takwa, di jalan takwa, di kantor takwa, di sekolah takwa, di pasar takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Dalam keadaan ramai bertakwa, dalam keadaan sepi bertakwa kepada Allah. Wa atbi sayyi'atal hasanah. Dan kalau kamu kemudian, namanya manusia, al-imanu yazidu wa yanqus, imannya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kemudian kita melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan yang keliru, kata Rasulullah, wa atbi sayyi'atal hasanah. Maka ikuti perbuatan buruk itu dengan melakukan perbuatan kebaikan, al-hasanah tamhuha. Maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan jelek kalian. Itu yang dimaksud dengan mu'aqabah, menghukum diri kita. Contoh yang paling mudah yaitu kita sebutkan riwayat Umar bin Khattab. Beliau pernah melakukan mu'aqabah kepada dirinya. Apa yang menyebabkan dia melakukan mu'aqabah, menghukum dirinya? Ketika suatu saat di waktu sholat asar, pada saat itu dia tidak menyadari, Umar bin Khattab tidak menyadari sudah masuk waktu asar, dan pada saat itu dia sedang berada di kebun kurmanya. Maka ketika dia sadar bahwa dia telah ketinggalan sholat berjamaah, sholat asar, maka sebagai tanda penyesalan dirinya, kebun kurmanya itu dia infakkan fi sabilillah. Dalam rangka apa? Untuk menutupi kejelekan karena telah melalaikan sholat berjamaah, sholat asar. Di kesempatan yang lain beliau pun pernah ketinggalan sholat maghrib. Dan pada hari itu juga, pada malam itu juga, dia melakukan ihya'ul lail, menghidupkan malamnya. Sepanjang malam dia begadang beribadah kepada Allah sebagai tanda penyesalan telah meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Dengan begitu hadirin rahimakumullah, maka akan terjaga suasana ketakwaan di dalam diri kita. Banyak di antara kita ini lalai karena apa? Pertama, karena kita tidak sadar bahwa kita terikat muahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harap kalau tidak ada rasa kita sedang terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin dia melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Gak mungkin dia akan mau sholat berjamaah di masjid, karena dia merasa tidak sedang terikat oleh perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin pula dia kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai dia dari melakukan muhasabah, apalagi melakukan mu'aqabah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita senantiasa berada dalam jalan ketakwaan.